Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana di streaming saya di akun pribadi saya bahwa kondisi saya yang kemarin itu radang, alhamdulillah sekarang biidznillah sudah mulai berangsur-angsur pulih, dan mohon doanya semoga saya tetap bahagia gitu. Tetap bahagia, karena yang terpenting itu adalah bahagianya, bukan sembuhnya, tapi kebahagiaan itu. Karena ciri-ciri kekasih Allah itu walahum yahzanun, tidak pernah susah. Dikasih sakit dia senang, dikasih sehat apalagi, dikasih sedih juga, dikasih sempit bahagia, rezeki dikasih seret bahagia, dikasih lapang bahagia. Jadi yang terpenting itu adalah bahagia. Oleh sebab itu saya memohon doa kepada panjenengan semoga saya tetap bahagia dan panjenengan semua juga diberi kesehatan, sehat walafiat, dan tetap tonton terus channel Abah Sofyan Liha. Abah Sofyan Liha. Insyaallah bermanfaat, terutama panjenengan yang punya masalah-masalah yang keterkaitan dengan dunia ruqyah, insyaallah bermanfaat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, dan saya mohon maaf ini karena suara soundnya agak terlalu keras, jadi kalau ada yang komen keras ya harap dimaklumi ya. Jadi kita ini sering menemukan ketika dicek di pasien, yakni ketika ada orang masyhur kena sihir, dia ngecek di depan rumahnya tidak ada energi yang menarik dia, sudah tidak ada, tetapi dia menemukan energi yang dia ini ketarik. Jadi kalau menemukan buhul sihir kan di kita caranya adalah cukup dengan telapak tangan, baca hamdalah, sholawat, kemudian minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah keberadaan lokasi buhul-buhul, kemudian tutup Yasin ayat 2. Setelah dia menemukan buhul itu, dia kok ketarik ke atas, maknanya adalah buhul itu adalah elemen sihir, atau media santetnya adalah media elemen angin. Bisa pakai cok bakal, kemudian dia bawa satu keris yang itu sudah punya ada khodamnya, atau ditarik lagi cok bakal kalau orang Jawa bilang. Setelah cok bakal disiapkan, rampe disiapkan, maka dia memantra-mantrai, kemudian jin-jin sekitar ini secara otomatis akan ngumpul dan menyerang mantra yang disebutkan namanya. Misalkan namanya Basuni, maka secara otomatis Basuni ini nanti akan terserang secara gaib di rumahnya, dan itu pasti ada tower secara gaib pula di atapnya atau di depan rumahnya. Nah, yang saya maksud ijazah menghancurkan buhul sihir jarak jauh ini adalah bagaimana yang di atas tadi, tower-towernya. Nah, sebelum menghancurkan, tentu kalian sudah harus bisa mendiagnosa. Kok tahu itu sihirnya dari atas? Nah, begitu kan? Nah, cara memberitahunya dan lihat pasien tadi. Jadi tidak perlu mediumisasi atau ngeraga sukma atau nerawang. Cukup dengan pasien yang terkena sihir tadi, kita deteksi menggunakan telapak tangannya. Kalau dia mengarahkan tangan ke atas, tangannya akan ke atas. Nah, jangan menggunakan pasien untuk menghancurkan buhul, tapi kita sendiri. Yang terpenting lokasinya di mana, itu aja. Jadi kalau lokasinya di mana, pasien sudah bisa mengunci di situ. Nah, baru kemudian kita kunci lokasinya dengan Yasin ayat 9, wajal nabain sadau min khalfim sadang fa syai'na fa. Nah, ini yang akan saya jelaskan
menghancurkan buhul sihir yang saya maksud adalah buhul sihir yang di atas tadi. Itu kalau dicari fisiknya tidak ada. Jadi kamu akan narik ke atas atap itu secara otomatis tidak ada. Tetapi energinya ada. Nah, kalau peruqyah seperti kita ini, karena tidak dibekali tenaga dalam, nggak akan bisa mewujudkan. Misalkan tarik ada kerisnya, atau apanya, buhul ada apa, ya bisa. Kecuali orang yang punya tenaga dalam, nah, atau cakra, dia akan mampu. Tetapi itu pun tidak memenuhi kesembuhan. Nah, bagaimana cara menghancurkan buhul sihirnya itu? Nah, ini saya akan mengijazahkan kepada panjenengan dan bagi praktisi ruqyah, baik terutama praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja ataupun yang berafiliasi ke selain JRA yang kesulitan untuk menghancurkan buhul sihir. Caranya adalah bacakan ayat setelah kita kunci tadi, bacakan surat Al-Fil ayat 1 sampai 7. Nah, ketika tarmihim itu kamu isyarah ya, ini teknik kamu niat saja kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, hamba memohon seakan-akan kamu, ya Allah, minta datangkan batu gaib yang menghancurkan buhul-buhul sini, sebagaimana engkau mengirimkan burung ababil menghancurkan pasukan Abraha. Jadi kita minta kepada Allah ketika tarmihim, ketika tarmihim datangkan satu tes, minta kepada Allah, lemparkan ke sana, lagi sampai 7 kali, tarmihim, ketika selesai 7 kali, tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dilanjutkan ayatnya. Begitu. Setelah itu, cara memastikan buhul sihirnya hancur atau belum gampang. Caranya adalah pasien tadi, ingat, ijazah ini tidak akan manfaat bila kalian tidak yakin, kurang yakin dengan Quran, kurang yakin dengan teori metode ini. Karena Al-Quran itu akan selamanya menjadi sifat lilladzina amanu, untuk orang yang yakin, untuk orang yang mukmin. Jikalau dia tidak mukmin, tidak yakin, maka power bacaan Al-Qurannya pun tidak ada powernya, tidak ada kekuatannya. Jadi tarmihim dihancurkan. Nah, cara ngeceknya lagi, kalau di atas, di bawah tanah dia kesedot, maka tentu digali, tidak usah ditarmihim. Jadi kalimat penghancuran buhul jarak jauh ini adalah khusus untuk buhul-buhul yang di atas, yang lewat angin, media foto, media bekas pakaian. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap tonton terus. Abah Sofyan Liha. Abah Sofyan Liha. YouTube-nya silahkan di-subscribe, namanya Asih. Abah Sofyan Liha. Abah Sofyan Liha. Mudah-mudahan panjenengan semua dengan media ini sebagai dakwah kita, kula yaumin wa antum minallahi aqrab wa la tu'adilatwam. Semakin panjenengan dekat sama Allah, semakin takwa kepada Allah. Adzanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Saya ijazahkan ini dengan kalimat ajas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang dapat menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya pengobatan dengan teknis atau tabahur, yang medianya biasanya media angin, sihir atau santet yang medianya memakai media angin. Apa media angin? Media angin itu biasanya seperti pakai foto lama atau pakai keris dan lain sebagainya, sehingga dengan metode atau teknis atau pengobatan tabahur ini sangat efektif untuk yang medianya media angin. Terus ini selama bisa 15 menit. Rasakan
Sakti itu apa namanya, Pak? Pengungkapan atau spa. Spa. Terus hati campurkan kepada Allah, lebih dekat, biar masuk ke seluruh dada sampean yang biasa merasa tidak nyaman. Buka mulutnya. Biasanya sering uap, sering gilek-gilek, bisa atau angop. Nah, ini ya toh. Nah, ini buktinya. Terus, ayo tahu apa? Kalau media angin biasanya pada waktu di ruang gilek-gilekan atau angop. Jadi dengan teknis ini, pengobatan tabakur ini sangat efektif untuk yang medianya media angin. Nah, ini hanya daun kelor. Yang daun kelornya dibacakan ayat-ayat ruqyah, disesuaikan dengan keluhannya. Berbanyak ayat-ayat syifa. Bagus. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Ini semua ilmu yang saya sampaikan ini dari guru kita Gus Alauddin Siddiqi bin Surur, mujiz kita, mujiz Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.